Saya tidak pernah bermimpi dapat istri yang cantik. Tapi nasib baik duduk-duduk saya dapat anak, lalu punya pekerjaan, dan nasib baik juga hari ini saya bisa duduk di tempat ini, bisa sharing pengalaman, dan nasib baik saya bisa sharing bersama secangkir teh sore ini. Kalau bukan nasib baik, saya tidak mungkin ada di sini dan cerita saya nanti bisa dibagikan, ditonton oleh banyak orang karena nasib baik itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan penonton setia Secangkir Teh. Sebelum menyaksikan video ini, tentunya diharapkan pemirsa duduk santai, rileks, dan ditemani secangkir teh hangat. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tamu kita kali ini seorang anak muda yang memiliki penampilan tampan, berwibawa, dan tentunya cerdas. Berprofesi sebagai advokat di Kota Kupang. Kali ini beliau akan menceritakan pengalaman kepada Anda. Ya, kepada Anda, pemirsa setia Secangkir Teh. Saya Francisco Fernando Besi. Saya lahir di Kupang 20 Agustus 1986 dari orang tua saya Alexander Nitbani dengan Margareta Besi. Kehidupan yang sangat bagus diberikan kedua orang tua saya kepada kami semua keluarga. Dalam perjalanan dari seingat saya, masih dari saya kecil, tidak pernah kekurangan apapun karena kedua orang tua saya selalu memberikan yang terbaik untuk keempat orang anaknya. Setelah pendidikannya pun juga mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tapi kehidupan saya di tahun 2003 tidak berjalan dengan mulus karena kedua orang tua mengalami proses secara finansial yang tidak bagus dikarenakan ada hal-hal yang tidak pas untuk dibanggakan. Dalam hal ini kegiatan yang semestinya tidak dilakukan oleh pengusaha pada umumnya. Selanjutnya, rencana awal yang ingin kuliah di luar negeri tidak jadi, sehingga setelah saya lulus SMA tahun 2004, saya tidak melanjutkan sekolah 1 tahun sampai dengan tahun 2005. Baru saya bisa melanjutkan sekolah kuliah di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan saya mengambil jurusan Fakultas Hukum. Kenapa saya memilih jurusan Fakultas Hukum? Karena dari dunia hukum ini saya bisa bertemu banyak orang nantinya. Itu pun juga pada waktu kuliah di tahun 2005 saya merasa sedih sekali karena seingat saya untuk makan saja saya waktu itu kesulitan, bahkan orang tua saya pernah mengirim uang Rp75.000 yang mana itu saya gunakan dengan baik dan saya bersyukur dalam proses perkuliahan itu saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik. Cerita yang paling berkesan ada 2. Yang pertama, setiap pagi pasti saya makan di warung makan. Di situ saya mengeluarkan uang 2.500 untuk nasi, sayur, dan tempe dan sambal. Saya dapat plusnya di warung makan Mbak Rum itu saya bisa membaca koran Kedaulatan Rakyat gratis sampai 2 tahun kalau tidak salah. Dari situlah saya mulai hobi membaca. Dan yang kedua, selain belajar, kuliah, saya mengisi waktu luang dengan menggeluti olahraga taekwondo. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat ini saya masih tetap bergelut dengan dunia olahraga taekwondo dari Jogja sampai di Kupang. Dan sekarang saya sudah dan 3 Wikewon dan juga wasit daerah. Selanjutnya mungkin di bulan depan akan mengikuti pelatihan wasit nasional di Malang, Jawa Timur. Setelah saya lulus dari Atmajaya Yogyakarta, kebetulan saya dibiayai orang tua untuk kuliah lanjut di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Kenapa saya memilih kuliah di Jakarta? Karena di Jogja saya belajar falsafah Jawa,
bahwa lebih sopan dan santun yang terbawa sampai dengan saat ini. Sedangkan di Jakarta itu saya lebih melihat kerasnya ibu kota Jakarta, dan akhirnya di tahun 2012 saya jadi advokat sampai dengan saat ini. Tetapi niatan saya setelah saya lulus S2 di tahun 2012 juga, itu saya ingin kembali ke Kota Kupang, ingin membangun Kota Kupang yang tercinta. Saya bersyukur banyak sekali perkara yang saya tangani, baik itu kasus pidana maupun kasus perdata. Terkait dengan biaya advokat sendiri, saya bersyukur, puji Tuhan sudah pernah dibayar sangat tinggi, bahkan seharga 1 ruko, dan itu pun baru terjadi di 2020. Dan di sisi lain juga saya membantu masyarakat yang tidak mampu. Saya tidak melihat terkait dengan persoalan pembayaran atau tidak. Yang saya hanya minta satu dari mereka yang saya bantu secara pro bono adalah mendoakan saya supaya tetap sehat sehingga bisa bekerja dengan baik dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya sebagai contoh, salah satu janda di Kota Kupang yang saya bantu dalam hal ini terkait dengan persoalan rumah tangganya dan juga persoalan hartanya yang sekarang sedang berproses. Lain lebihnya, mungkin dalam media ini juga saya ingin menceritakan. Di tahun 2016 saya mendapatkan satu kasus pidana yang begitu besar, tindak pidana korupsi, kasus Sagaret Pak Paulus Watang, yang mana itu mentransformasi diri saya begitu luar biasa. Dalam banyak hal, keberanian dan apapun itu muncul pada saat kasus itu saya tangani, karena dengan begitu efek termasuk saya sendiri pun diperiksa oleh aparat penegak hukum, sehingga sangat berkesan sekali kasus Sagaret Pak Paulus Watang. Terkait dengan advokat baik senior maupun junior, baik di Kota Kupang dan di Jakarta, perbedaannya cukup signifikan. Karena pengalaman saya waktu bersekolah di Jakarta maupun di Jogja, khususnya di Jakarta, advokat di sana, lawyer-lawyer handal itu mereka selalu bekali ilmu dengan banyak membaca dan juga berdiskusi, berelasi dengan baik, plus penampilan selalu dijaga. Sedangkan mohon maaf kepada rekan-rekan saya di advokat di Kota Kupang, ada beberapa yang tidak mencerminkan dirinya sebagai advokat. Bertemu dengan orang dengan pakaian yang tidak rapi, bahkan terkesan menyepelekan klien. Padahal kita mendapatkan berkat dana itu dari klien. Bagaimana cara meyakinkan orang kalau diri kita sendiri tidak kita hargai? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga banyak yang tidak membaca, apalagi sekarang dunia dalam genggaman di handphone, sehingga apapun bisa kita tahu dan kita buat dalam waktu yang begitu cepat. Sehingga saran saya untuk teman-teman advokat yang baru atau teman-teman mahasiswa hukum yang ingin berkecimpung di dunia advokat, tekun dan fokus untuk lebih memahami dunia hukum dan terutama menjalin kemitraan dengan aparat penegak hukum, baik teman-teman polisi, jaksa, hakim, maupun di lapas, dan siapa saja. Karena dengan relasi yang baik, kita tanam yang baik, pasti kita petik yang baik. Profesi advokat menjadi idola beberapa belakangan terakhir ini. Secara pribadi, saya sendiri sudah mendapatkan yang begitu luar biasa. Baik saya memiliki sebuah tempat usaha, kantor yang mumpuni di jalan protokol di Kota Kupang. Di sisi lain juga sudah dapat rumah, mobil, dan tanah. Sehingga harapan saya advokat ini sangat luar biasa. Kita tidak terikat waktu, tidak terikat jam kerja, tetapi terikat dengan diri sendiri untuk mau bekerja, mau mencari. Apakah kita tidur bermimpi indah atau bangun untuk meraih mimpi? Sehingga saran saya dan yang tadi saya sudah jelaskan bahwa advokat ini luar biasa, tetapi harus diingat hak atau berkat yang kita dapat itu juga ada hak orang lain. Saya dengan istri saya
selalu berbagi, dan itu sudah saya galakan mulai dari awal pandemi di 2020 yang lalu dengan gerakan B Ada Untuk Lu. Karena sebagian yang berkat yang saya dapat mulai dengan istri saya, kami sisihkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, puji Tuhan, saya sangat optimis dengan pencapaian saya saat ini, dan ini merupakan hasil kerja keras. Tidak ada orang yang tidak kerja keras. Sebagai contoh, di tempat saya di kantor ini ada 5 orang staf. Bahkan terkadang mereka jam 3, jam 5 sudah pulang. Saya bisa ketemu orang sampai setengah 12 malam. Mereka semua tidak tahu. Dan paginya saya sudah memulai aktivitas. Sehingga tolak ukuran sukses atau berhasil itu relatif. Tidak semua orang sama. Tetapi per hari ini, saya, Francisco selaku advokat di Kupang, sangat merasakan kesuksesan yang luar biasa. Kita tahu bahwa pekerjaan ini penuh resiko dan terkadang juga menjenuhkan. Karena itu berulang terus. Oleh karena itu, untuk mengusir rasa kebosanan, saya dengan istri saya, kami selalu berpergian. Awalnya kami dari Kupang liburan ke Bali, Jakarta. Tetapi di tahun, seingat saya kalau tidak salah, di tahun 2016, istri saya mulai merencanakan planning untuk berlibur ke luar negeri. Kami sejak 2016 sampai dengan kemarin di akhir 2020 sudah keliling dunia. Kami sudah pergi ke Jepang, pergi ke Ethiopia di Afrika, pergi ke Eropa, Belanda, Prancis, Swiss. Lalu kami juga sudah berangkat ke Hong Kong, ke Turki. Bahkan cerita indah di Turki itu saya bisa, yang biasanya dengan keluarga, istri saya atau anak-anak saya, kalau Singapura mah biasa. Hampir semua masyarakat sering ke Singapura dan lain-lain. Ke Turki di akhir November 2020 yang lalu, kami dari Kupang berenam, saya, istri, saudara dengan ipar. Ke Turki juga itu kita lihat keindahan keberagaman agama yang luar biasa, sehingga banyak hal yang kita dapat. Sebagai contoh, saat saya ke Jepang, saya melihat kotanya negara itu begitu bersih. Lalu kita pergi ke Eropa, bagaimana peradaban yang kuno itu yang masih relevan dan bahkan menyedot turis yang begitu besar. Begitupun juga pada saat kita pergi ke Afrika di Ethiopia. Di sana kita lihat bagaimana kehidupan awal masyarakat di sana seperti apa, sehingga liburan ini menambah wawasan saya guna bisa menceritakan hal-hal baru, hal-hal nyata yang ada, yang selama ini kita lihat di televisi atau konten-konten media sosial lainnya, sehingga itu menjadi bekal untuk kita cerita kemana-mana. Mungkin dari saya itu. Kalau lebih jujurnya, nasib baik. Karena dari dulu sampai dengan sekarang, semoga terus berlanjut, saya selalu dinaungi nasib baik. Dalam pekerjaan, dalam hal apapun, itu selalu ada nasib baik dan kejutan-kejutan yang seharusnya saya tidak bisa dapat. Tapi karena nasib baik, saya menjadi dapat. Banyak. Contoh yang sederhana dalam dunia advokat, seharusnya saya tidak bisa dapat perkara ini karena baik jam terbang, kualitas maupun hal apapun. Tetapi karena yang tadi tidak ada pilihan lain selain saya, ya saya jadi. Contoh seperti itu. Dan itu mau diungkapkan sulit sekali. Tetapi saya yakin tiap orang punya nasib baik itu. Lain lebihnya saya rasa dalam hubungan asmara. Saya tidak pernah bermimpi dapat istri yang cantik. Tapi nasib baik, duduk-duduk saya dapat. Dapat anak, lalu punya pekerjaan, dan nasib baik juga hari ini saya bisa duduk di tempat ini, bisa sharing pengalaman, dan nasib baik saya bisa sharing bersama secangkir teh sore ini. Kalau bukan nasib baik, saya tidak mungkin ada di sini dan cerita saya nanti bisa dibagikan, ditonton oleh banyak orang, karena
nasib baik itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih.